Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan kisah para pendaki gunung, karya Alisba yang mau berkunjung. Saya sertakan linknya di deskripsi di bawah ini. 7 hari tersesat di Gunung Merapi, Sumatera Barat, bagian 1. Tuhan beri aku kesempatan. Namaku Andre, ayahku bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Beliau termasuk orang yang keras dalam mendidik anak, terutama anak lelaki. Namun demikian menurutku beliau sungguh sangat demokratis. Malangnya ketika kelas 1 SMP aku pernah mengecewakannya. Karena aku terpaksa di DO dari sekolah. Karena aku adu jotos dengan salah satu guruku. Yang menurutku seorang penjilat sejati. Akibat dari kenakalanku inilah aku harus menerima konsekuensinya, harus pindah ke Padang, Sumatera Barat. Agar bisa naik ke kelas 2 tanpa harus mengulang. Di Padang aku menyelesaikan masa SMP-ku dengan lancar hingga kelas 2 SMP. Aku dan Noviandi yang seterusnya kupanggil Novain pernah membuat geger satu sekolah dan jadi pemberitaan di beberapa media massa. Itu karena sepupu papaku ketua PWI, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia, di mana pemberitaan tersebut sangat rutin memberitakan kami yang tersesat selama 7 hari di Gunung Merapi. Mencintai dunia mendaki dan bergiat di alam bebas kumulai sejak kelas 1 SMA. Dan aku telah mendaki Gunung Singgalang sebanyak 2 kali. Kegilaanku dengan hobi ini semakin menjadi-jadi sejak aku tergabung dalam salah satu ekstrakurikuler siswa pencinta alam atau Sispala. Hobi yang sangat ditentang oleh tanteku dan keluarganya. Setiap kali aku meminta izin untuk mendaki gunung, aku tak pernah mendapatkan izin. Namun aku tetap mendaki karena aku cinta alam rimba, mencium bau tanah hutan, sejuknya udara yang menusuk kulit, suara alunan gemericik air sambil menikmati kopi susu di puncak gunung, nikmatnya. 3 hari sebelum kejadian tersebut, aku dengan 4 orang kawanku, Nopeng, Uncu, Firman, dan Iwan juga tergabung dalam Sispala di sekolahku. Berencana akan mendaki Gunung Merapi, gunung yang memiliki ketinggian 2081 mdpl. Gunung Merapi ini adalah gunung kedua yang sangat ingin kudaki setelah 2 kali berhasil mendaki Gunung Singgalang, yang rutenya lebih berat dibandingkan Gunung Merapi. Segala persiapan untuk mendaki pun mulai dikumpulkan hingga tibalah harinya. Kami berangkat dari Padang ketika matahari mulai terbenam, dengan naik bus menuju Kota Baru, Kuto Baru berjarak sekitar 3 jam perjalanan. Rute normal untuk mendaki Gunung Merapi. Setelah tiba di Koto Baru, udara dingin mulai menusuk tulang. Kami makan dulu untuk mengumpulkan energi, dilanjutkan dengan salat isya di Masjid Koto Baru. Setelah salat kami mulai melakukan pendakian. Baru 15 menit perjalanan, salah satu kawanku menanyakan kacamata yang kukenakan. Dan aku tersadar kalau kacamata itu telah tertinggal di masjid tempat kami sholat tadi. Dan salah satu dari kami pergi mengecek ke masjid tersebut dan anehnya sudah tidak ada lagi. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Kami juga mendaftarkan nama di pos Pasanggerahan, tempat memulai pendakian gunung tersebut. Sekaligus membayar retribusi kepada penjaga pos. Perjalanan pun dilanjutkan. Sebenarnya sudah banyak hal aneh yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Ketika aku berada di barisan belakang, seperti ada suara-suara yang berbisik di belakangku. Dan setiap aku menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa dan hal tersebut juga dirasakan kawanku, Firman. Dan dia langsung menemaniku berjalan beriringan di posisi belakang. Ketika menempuh jalan sempit, dia yang menggantikanku posisiku di belakang. Kawanku ini punya kelebihan seperti indera keenam, tapi dia tidak membahasnya dalam perjalanan tersebut. Matahari pagi mulai bersinar. Kami sudah sampai di batas vegetasi atau cadas. Puncak terapi pun telah kelihatan. Iwan dan aku yang pertama kali sampai di cadas tersebut, disusul Noveng, Firman, dan Uncu. Yang selama perjalanan aku terus perang mulut dengan mereka.
Kami beristirahat, masak dan mengisi energi. Aku sendiri saat itu merasa tidak bisa mengontrol emosiku. Aku lupa penyebabnya. Hingga aku membuang salah satu periuk yang kami gunakan untuk memasak. Kemudian membawa tas sandang yang agak kosong karena perlengkapan logistik kami sudah dikeluarkan semuanya. Aku membawa beberapa batang rokok. Aku katakan pada keempat kawanku kalau aku mau ke puncak. Aku mulai menapaki jalan yang lebih kurang setengah jam menuju puncak Merapi. Kemudian terdengar Nopeng memanggilku. "Dre, aku ikutlah." "Ayolah kau pergi sendiri aja." Aku jawab. "Bus, mulut Peng di gunung ini jaga mulutmu." "Astagfirullah." Nopeng menjawab sambil menutup mulutnya. Dia pun kembali menyusulku yang baru setengah jalan menuju puncak. Kami tiba di kawasan puncak gunung tersebut. Aku takjub dan bahagia, hilang segala penat. Letih segala berjalan hampir 10 jam. Aku melihat ada salah seorang pendaki yang meninggal di Gunung Merapi namanya Abel Tasman. Menurut cerita dari pendaki-pendaki lain, dia meninggal karena menyelamatkan seseorang yang terjebak di kawah gunung tersebut. Secara refleks, aku mencium tubuh tersebut. Banyak pendaki-pendaki lain yang tersenyum kecil melihat ekspresi berlebihanku saat itu. Akhirnya aku dan Nopeng berjalan-jalan mengitari puncak yang terdapat banyak kawah-kawah hingga menuju puncak Merpati, salah satu puncak yang top di Gunung Merapi. Beberapa menit kami di atas puncak sambil menikmati suasana Merapi sejauh mata memandang terdampar permadani hijau. Betul-betul menenangkan. Setelah menghabiskan rokok, aku dan Nopeng melanjutkan perjalanan ke ladang bunga Edelweiss. Disinilah awal kisah nyata yang membuktikan bahwa Tuhan punya rencana sendiri terhadap kami berdua. Kami mulai menuruni puncak Merpati dan menuju ladang Edelweiss. Tumbuhan yang misterius yang tumbuh di kawasan puncak gunung, dan setiap gunung menampilkan bentuk dan ciri khas masing-masing. Aku dan Nopeng dengan sigap dan penuh antusias memetik bunga abadi tersebut. Pada saat itu ada beberapa pendaki lainnya yang juga memetik bunga tersebut. Kami memetiknya seperti lupa waktu. Setiap mata memandang ke arah bunga tersebut terus memikat kami. "Peng, sudahlah, cuma tinggal kita yang ada di ladang ini," kataku pada Nopeng, yang tetap semangat memetik bunga. Hingga bunga tersebut hampir penuh setengah tas kami. Ketika kami ingin kembali turunlah awan gelap yang membuat kami sulit mengingat jalan kembali tersebut. Kami berputar di sekitar kawasan puncak Gunung Merapi. Perasaanku mulai tidak enak, dan Nopeng yang berada paling depan sibuk berputar-putar mencari jalan keluar. Dan aku yang berada di belakang memanggilnya untuk berhenti dan tenang. "Peng, berhenti dulu, ayo kita berpikir dan menenangkan diri, kita sedang panik saat ini, Peng." Nopeng pun akhirnya menungguku dan kami duduk terdiam. "Gimana selanjutnya, Dre?" "Aku pun tidak tahu, kita coba tunggu saja, mudah-mudahan kabut ini menghilang," jawabku pasrah. Kabut mulai hilang sedikit. Nopeng kembali memimpin perjalanan. Kami berputar jalan untuk turun ke bawah. Sampai suatu ketika kami melihat ada sekelompok pendaki, jumlahnya aku lupa. Mungkin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku pun bertanya pada mereka, "Pak, mau kemana?" "Kami juga lagi kehilangan arah," sambungku lagi. "Kami mau turun, Pak, lewat jalur Simabur. Kalau Bapak mau ikut, boleh gabung bersama kami," tawarnya. Jalur Simabur merupakan jalur yang naik melewati daerah Simabur, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Sementara kami naik lewat Koto Baru, daerah Padang Panjang. Kemudian aku menanyakan pendapat si Nopeng. "Gimana, Peng, kita gabung saja?" tanyaku. "Gak usah, Dre, perasaanku tidak enak," jawab Nopeng yang berdiri di belakangku. Aku melihat ke kelompok tersebut aneh juga. Aku lihat satu persatu pendaki itu yang laki-laki seperti tersenyum-senyum. Sementara yang perempuan menangis sesenggukan. Dan dengan berat hati aku mengikuti keputusan Nopeng untuk tidak ikut bergabung turun gunung bersama kelompok tersebut.
Perjalanan mencari jalan keluar kembali dipimpin oleh Nopeng. Setelah lebih kurang 4 atau 5 jam, aku tak bisa memberi tahu waktu pasnya meski si Nopeng memakai jam. Tapi aku dan dia pun tak ingat lagi perihal waktu karena panik. Nopeng menemukan satu jalan turun yang menyerupai jalan cadas seperti waktu kami naik tadi. Meskipun kami sadar bahwa ini bukan jalannya, tapi aku ikuti saja. Setelah penuh perjuangan dan beberapa kali aku terjatuh, kami tiba di sebuah jurang yang tidak begitu tinggi. Tapi tetap saja kalau langsung lompat kaki bisa cedera. Nopeng yang turun pertama berhasil sampai ke bawah. Dalam hatiku terbesit, kuat sekali anak ini. Aku bingung tidak tahu mau turun lewat jalan mana. Akhirnya Nopeng menunjukkan jalan mana yang harus kulalui. Di saat itu timbul keisingan si Nopeng. Dalam tas yang kami bawa ada tustel. Dia mengeluarkan tusel dan membiarkanku tergantung di bibir jurang. "Dre, foto dulu ya, ayo senyumlah," ku jawab. "Peng, sudahlah, gak usah bercanda, kita udah keliling gunung gini, kau masih sempat bercanda. Kalau gak mau kau tersenyum, gak kupegang kakimu, sudah kau bisa turun." Aku ikuti saja kemauan si Nopeng dengan tersenyum kecut dengan gaya memelas. Klik. Dan aku pun dibantu turun sama si Nopeng. Kemudian gantian kini giliranku yang meminta foto olehku. Nah, sekarang gantian aku yang kau foto, Dre. Lagi-lagi aku ikuti kemauannya dan sesi foto-foto pun selesai. Perjalanan pun dilanjutkan. Berkali-kali kami temui jalan curam namun mampu kami lewati. Hingga kami bertemu lagi jurang ke bawah yang lumayan tinggi. Nopeng yang pertama kali mencoba untuk turun, berhasil melewati jurang tersebut. Ku terdiam, kali ini seperti aku benar-benar tak mampu melewati jurang ini. Saat mencoba berpikir bagaimana agar bisa turun, ketika itu tepat di sebelah kananku, di sebuah pohon tinggi, entah ilusi atau nyata, aku melihat sesosok tubuh hitam. Awalnya aku tidak mengira kalau itu adalah sebangsa makhluk halus. Aku melihat ke arahnya. Dia kemudian berdiri. Aku menulis ini sambil bulu kuduku berdiri. Inilah alasannya aku mau mengubur kenangan ini dalam-dalam. Meskipun akhirnya aku coba untuk menulis ini. Tetapi lebih hanya karena ingin berbagi pengalaman. Nopeng yang awalnya senang karena mendengar informasiku bahwa ada orang di sana. "Peng, ada orang di atas pohon. Tingginya sama seperti manusia normal." "Ya udah, panggil Dre." Belum selesai dia menyeruku memanggil, aku langsung melanjutkan. "Peng, badannya hitam semua." Dia menunjuk-nunjukku seolah-olah ingin menyuruhku berbalik arah. Nopeng langsung menjawab, "Dre, jangan dengarkan orang itu, turunlah kau segera, dia bukan makhluk baik." Di tengah kepanikanku, aku tidak mau turun. Dari mana? Aku tak tahu mana yang mau turun. "Dari mana, Peng? Cepatlah, dia mau turun seperti ingin menyusul kita. Dia marah, Peng." Tambahku lagi. Nopeng yang sudah di bawah tak bisa melihat si makhluk hitam tersebut. Langsung menjawab, "Lewat sini, Dre." Jalan yang ditunjuk Nopeng di sisi kiri jurang tersebut ada rumput dan tanaman-tanaman yang tumbuh menjalar ke bawah. Tanpa banyak berpikir, aku nekat turun melewati jalan yang ditunjukkan Nopeng tersebut. Karena gravitasi, aku meluncur turun dengan tangan yang terus berpegangan pada tanaman yang menjalar tersebut. Entah bagaimana kejadiannya, posisiku langsung terbalik. Kepalaku arah ke bawah dan kakiku ke atas. Nopeng dengan sigap menyambutku dan sampailah aku di bawah dengan tangan lecet dan seluruh tubuhku dipenuhi tanah dan rumputan yang menempel di tubuhku. "Syukurlah kau masih selamat, ayo kita lanjutkan perjalanan ini," kata Nopeng yang langsung berjalan di depanku. Aku pun mengikutinya. Tak lama berjalan, lagi-lagi kami bertemu jurang. Kali ini Nopeng mencoba turun ke bawah untuk melihat kondisi jurang tersebut. Kemudian Nopeng kembali sambil mengucapkan ayat kursi. "Ada apa, Peng?" tanya aku. Nopeng mulutnya sambil berkomat kamit menyebutkan bahwa dia baru saja melihat Ada sosok tubuh perempuan, rambutnya keriting, Dre. Dia pakai rok, tidak pakai baju, tidur tengkurap di dasar jurang. Aku pucat dan terpaku dalam hatiku.
Ya Tuhan, apalagi ini? Selesai, bersambung ke bagian 2.